di taping kita sebelumnya, bahasan kita, diskusi sebelumnya, kita bicara tentang krisis konstitusi dan dampaknya. Ya, kita bicara tentang dampak dari krisis konstitusi, kita adanya skema struktur kekuasaan yang tidak jelas, ya, krisis antar lembaga baik eksekutif, legislatif, bahkan juga di yudikatif. Jadi tidak cuma legislatif eksekutif, tapi yudikatif yang dalam video sebelumnya kita bahas tentang Mahkamah Konstitusi, MA, dan Komisi Judisial dan sebagainya, itu sebetulnya berada di ranah yudikatif, adjudication di dalam konteks ini. Nah, ada juga keinginan salah satu, kalau kita mengurai, waktu itu sudah kita urai bagaimana skema struktur kekuasaan yang tidak jelas, kemudian juga coupling daerah, ya, bahkan juga kita juga bahas sedikit tentang bagaimana kemudian kedaulatan kita juga sudah dijual dengan harga murah kayak gitu ya, tanpa rasa malu sebetulnya, dengan pulau-pulau dilelang dan sebagainya seperti itu. Nah, dipermalukan Bloomberg lagi. Dipermalukan ya. Iya, kalimat Bloomberg sama kalimat The Guardian itu, waduh, itu menunjukkan respon negatif para investor tuh. Kalau Bloomberg kan jelas siapa pembacanya. Nah, kalau masuk The Guardian gimana coba? Yang independen media kan jelas, waduh, itu. Kalau saya baca di beberapa media ya, masyarakat misalnya ya, netizen dan sebagainya, itu mereka kadang-kadang juga kurang memahami apa itu yang namanya investasi. Padahal dari sejak awal I see the real show sebetulnya selalu bicara dari perspektif political economy tentang investor, investasi, ya, hutang kayak gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang seperti Allah berikan kepada manusia kayak gitu, kepada ciptaannya yang gratis semua ya. Kita kan sebetulnya Masya Allah ya, kita bisa bernafas dengan gratis, melihat kita punya O2 kayak gitu ya, dan sebagainya yang semuanya Allah berikan itu untuk kehidupan di bumi dan seisinya ya, langit sampai langit ketujuh seisinya itu dengan gratis. Tapi di dalam konteks investasi nggak ada. Dalam konteks materialisme mana ada yang gratis. Ya semuanya dalam rangka itu. No freelance. Nggak ada kayak gitu. There is no such a freelance gitu ya. Dulu dengan memperpanjang kapitalisme, memperpanjang dengan kolonialisme, kemudian diperpanjang lagi dengan liberalisme, demokrasi, IMF, World Bank, United Nations. Sebagai wujud neo-imperialisme. Neokolonialisme, neoliberalisme, ya, terus kemudian glasnost perestroika, third wave democratization, demokrasi menjadi sebetulnya kalau demokrasi liberal ini menjadi bagian penting dari Great Reset. Itulah kemudian the clash of civilization setelah komunis jatuh, kemudian war on terror, kemudian deradikalisasi. Semua ini adalah rangkaian, bukan sesuatu yang kemudian berdiri sendiri. Bahkan Bang, kadang-kadang saya sulit menjelaskan tentang betapa para scholars kayak gitu ya, akademisi yang melihat bahwa ini adalah sangat pentingnya globalisasi dengan tata kelola dunia baru. Ya. Tapi siapa yang merumuskan tata kelola dunia baru? Kemudian value-nya itu apa di dalam tata kelola dunia baru? Enggak. Padahal semuanya itu intinya adalah balik-balik lagi materialisme. Nah, kembali kepada yang sebelumnya, di dalam konteks ini kita bahas tentang mengurai permasalahan krisis konstitusi. Nah, salah satu yang sekarang dibahas itu adalah, sebetulnya ini sudah beberapa tahun sih, sejak 2012 itu saya sudah beberapa kali diundang kayak gitu ya untuk bicara tentang GPHN. Saya bicara kemudian BPHN kayak gitu ya, dalam konteks itu. Saya waktu itu bicara tentang Constitutional Convention. Kalau konstitusi kita ternyata kita salah di dalam merumuskan ya sejak reformasi, ya kita harus berani mengakui itu kesalahan kayak gitu kan. Ternyata juga banyak sekali infiltrasi sebetulnya. Bahkan ya undang-undang itu, rancangan undang-undang itu banyak juga yang dibuat oleh bukan bangsa Indonesia, bukan warga negara Indonesia kayak gitu ya, kepentingan global di dalam konteks itu. Nah, termasuk juga
waktu itu ada salah satu anggota DPR yang juga akademisi, ya, itu malah begitu bangganya mengatakan bahwa dia sudah berhasil untuk mengubah pasal konstitusi pasal 6A itu ya, yang Indonesia Presiden Indonesia tidak harus orang Indonesia asli, tapi dan sebagainya. Padahal semuanya juga, jadi membaca politik itu tidak hanya cuma apa yang terjadi di atas meja, tapi kemampuan kita melihat between the line, behind the line, dan beyond the line, dan siapa yang paling diuntungkan di dalam konteks itu. Nah, kembali lagi Bang, kalau kita bahas yang sebelumnya, skema tentang struktur negara yang tidak jelas, dan kemudian salah satu dari yang dianggap solusi adalah membangun kembali GBHN dengan bahasan yang berbeda. Walaupun kalau terminologi GBHN itu sangat tidak ya biasanya orang takut aja untuk kembali pada era dulu kayak gitu kan. Repelita, GBHN yang kayak gitu-gitu kan, yang selalu dianggap orde baru kayak gitu. Padahal apa yang kita lakukan ini juga orde yang lebih kuno dibandingkan orde baru kayak gitu kan. Despotism, kekuasaan yang tak terbataskan dalam despotis. Nah, jadi Bang, kita mulai mendiskusikan apa sebetulnya GBHN, PPHN atau national interest. Ini kan kepentingan nasional bangsa kita. Gimana kita harus merumuskan dalam konstitusi atau di dalam aturan-aturan di bawah? Bermula dari istilah saya tidak matchingnya antara RPJP, rencana pembangunan jangka panjang yang dituangkan dengan undang-undang, yang lanjutnya kemudian dituangkan ke dalam RPJMN. Nah, karena ternyata RPJMN itu yang dirumuskan oleh Bappenas sebagai rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu rujukannya adalah kampanye. Padahal kampanye belum tentu merujuk pada RPJP. Dan itu berarti juga belum tentu merujuk pada misi bangsa Indonesia yang dituang dalam alinea 4. Dan itu berarti belum tentu rujuk pada alinea 2 tentang visi Indonesia. Jadi konfliknya asal muasal di situ. Jadi secara struktural kan mestinya kalau pakai cara berpikir benar adalah visinya bangsa Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur, visinya alinea 2, misinya alinea 4. Kan gitu kan. Harusnya dia diterjemahkan lebih lanjut dalam garis besar haluan negara. Gitu ya, garis besar haluan negara. Cara berpikir itu hanya dimiliki oleh Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Di dalam amandemen nggak ada. Karena di dalam pembukaan itu kemudian diterjemahkan dengan pasal-pasal yang antara pembukaan dan pasal-pasal konsisten, istiqomah, gitu. Tahu-tahu pembukaan tidak diubah, tapi pasal-pasal diubah, yang tidak sesuai lagi. Iya, betul. Itu salah satu bentuk krisisnya. Nah, lalu mereka merasa perlu konflik antara tepatnya tidak matchingnya, tidak berkesesuaiannya. Bahasa sederhananya tidak relevan dan tidak berkesesuaian tadi, tidak adopting dengan RPJP dengan RPJMN. Mereka berpikir, ya sudah, kalau gitu kita lahirkan aja semacam GBHN gitu. Nah, muncullah pikiran-pikiran PPHN, pokok-pokok haluan negara. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau RPJP nggak dipegangin, masa kita mau melahirkan lagi RPJP lewat undang-undang? Lalu sekarang produk hukumnya apa? Kan gitu pertanyaannya. Produk hukumnya apa? Nggak ketemu, produk hukumnya apa? Kenapa? Karena berdasarkan amandemen, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 2002, pasal 3-nya menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Mengubah dan menetapkan. Jadi nggak ada cerita tentang menetapkan yang lain. Nah, ini ada problemnya. MPR yang mana nih yang boleh mengubah kayak gini? MPR lembaga tinggi bisa? Bisa nggak? Kan sama-sama lembaga tinggi. Kok bisa mengubah? Kalau dulu MPR-nya lembaga tertinggi. Dia memang punya hak. Sekarang dihilangkan lembaga tertinggi. Hanya karena berpikir check and balance. Yang kedua sekarang, pasal 3 ayat 2. Majelis MPR melantik presiden dan wakil presiden. Yang keempat, ayat berikutnya sekarang, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat melantik presiden
dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang, memberhentikan kata kuncinya di sini. Nah, sekarang pertanyaan berikut Husnul, kalau begitu gitu ya, ini soal ini bagaimana nih cerita PPHN kan gitu ya? Cerita. Nah, kalau soal PPHN berarti wajar jika mereka menggunakan di PPHN itu menggunakan penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 tentang menetapkan GBHN. Dalam hal ini menetapkan daripada garis besar GBHN daripada haluan negara. Jadi istilah GBHN daripada haluan negara tanpa kata-kata daripada ada perbedaan Husnul. Garis-garis besar daripada haluan negara itu tanpa nomenklatur. Ya. Tapi kalau GBHN saja garis besar haluan negara itu ada nomenklatur. Ya. Nah, artinya mereka mau mensetarakan PPHN itu dalam perspektif itu. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau mau ditetapkan dalam produk hukum TAP MPR, pertanyaan berikutnya, mereka punya kewenangan nggak? Karena bukan lembaga tertinggi, dia hanya lembaga tinggi. Apa problematiknya? Problematiknya seperti kita kemukakan di tayangan YouTube sebelumnya tentang skema dan kekuasaan lembaga negara. Kan ini soal skema. Sekarang udah nggak ada lembaga tertinggi. Nggak ada, semuanya sama dengan lembaga tinggi. Artinya di sini problematik muncul lagi nih, tambahan berikutnya. Lalu mereka bilang, ya sudah, kalau gitu kita gunakan pasal 37. Apa itu? Tentang perubahan. Tentang perubahan. Mereka menggunakan pasal 37 tentang perubahan gitu ya. Yang isinya perubahannya itu di sini disebut nih. Kalau pakai pasal 37. Pasal perubahan. Pasal perubahan. Konstitusi. Sepertiga dari jumlah anggota, lalu kemudian disetujui, diajukan secara tertulis, dan kemudian 2/3 gitu. Perusahaan. Jadi sepertiga mengusulkan perubahan Dan 2/3 disetujui. Tertulisnya gampang. Pertanyaan pokoknya, siapa yang dimaksud dengan DPR dan DPD? Ternyata terjemahannya anggota saja cukup, bukan dewan, bukan lembaga. Kan kacau. Jadi MPR menurut mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan. Jadi bukan DPR dan DPD bukan, tapi anggota. Jadi MPR terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan. Anggota pakai kalimat. Pakai kalimat anggota. Kalau gitu mereka mesti ubah pertama sekali adalah pengertian MPR-nya dulu. Ya. Suka tidak suka pengertian ubah di sini mau tidak mau masuk ke dalam konstruksi kembali dulu ke Undang-Undang 45. Baru kemudian kita strukturkan kesalahan-kesalahannya, kita perbaiki. Itulah muncul gagas amandemen. Jadi kalau saya nggak boleh begitu amandemen. Karena ternyata amandemen Anda yang lama merusak. Dan amandemen itu pasal aslinya hilang ya. Rusak, nggak karu-karuan. Makanya kalau amandemen itu amandemen pertama dia sebetulnya lampiran rather than jadi aslinya mesti harus tetap ada. Nah, itu konsep Amerika. Asli lalu kemudian mereka tambahin. Kalau konsep Prancis memang diubah. Itu makanya kayak Lani sama Sofyan Effendi menyatakan ini bukan amandemen, ini mengubah katanya. Bahkan kata-kata mereka baru. Mengganti, betul tuh konstitusi baru. Itu pakai mereka. Kalau saya sebenarnya begitu, ketika saya 2004 sudah menulis reformasi berbuah krisis konstitusi gitu ya, saya sudah menyatakan krisis ini akan muncul karena memang mereka mengganti. Gitu ceritanya. Nah, sekarang berikutnya ketika kita lihat mereka bicara tentang PPHN dengan masuk ke pasal 37 dalam rangka memperbaiki pasal 3 dengan demikian punya hak untuk menetapkan PPHN. Itu tadi, berarti Anda mengamandemen. Daripada mengamandemen tapi Anda tidak menyelesaikan yang namanya krisis konstitusi, Anda tidak menyelesaikan konflik kelembagaan, ya sudah, kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45 dengan menginventarisasi kekurangan-kekurangan, tapi sekaligus menyelesaikan ketidaksesuaian amandemen yang kemarin. Gitu cara berpikirnya dong, Husnul. Termasuk problem di sini soal yang namanya perpanjangan masa jabatan atau periodisasi. Nggak usah khawatir, sudah ada jalan keluarnya. Mau 3 periode, mau 4 periode. Sudah ada jalan keluarnya. Tapi bukan pada saat Anda berkuasa, Anda minta diperpanjang. Gitu. Itu artinya Anda cuma mikirin diri. Nah, pada posisi itulah berlaku penjelasan tentang sistem pemerintahan bahwa kekuasaan tidak tak terbatas. Nah, kekuasaan tidak terbatas kalau dibalikin ke pasal Undang-Undang Dasar 45 nya sama pasal 7,
Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan untuk 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali, balik ke dalam TAP 13. Betul. Tentang 2 periode saja. Jadi nggak boleh takut. Jadi motifnya adalah dekret kita sesungguhnya mengatasi konflik kelembagaan. Kita mengatasi krisis konstitusi, gitu ya. Tetapi dengan cara, gitu ya, kita mulai menata ulang konstitusi ini dengan baik sehingga naskah asli dengan penjelasan tidak diubah, lalu kemudian kita urut sedemikian rupa agar tidak terjadi pertentangan antara kata pembukaan dengan batang tubuh dan penjelasan. Apa bahasa sederhananya? Dibutuhkan kajian akademik untuk itu, Husnu, dalam rangka itu. Jadi bukan serta-merta kemauan para politisi yang betul-betul hanya bicara tentang kepentingan dirinya. Dan kajiannya akademik ini nggak cuma definisi-definisi saja. Bukan sekedar what, tapi why. Why? Harus jelas why-nya. Gitu loh. Jadi prinsip-prinsip keilmuannya, filsafat keilmuan itu dapat semua. Bagaimana konsistensinya, bagaimana korespondensinya, bagaimana koherensinya. Iya. Baru kemudian akal kita, filsafat, kemudian kita bicara tentang pemikiran-pemikiran politiknya, baru kemudian kita bicara tentang public etiknya di dalam konteks itu. Nah, jadi kalau kita lihat perdebatan tentang apa yang disampaikan oleh Bambang Susatyo dan Lanyala tentang kembali ke Undang-Undang Dasar. Kalau Bambang Susatyo kan perpanjangan masa jabatan. Iya, betul. Lanyala juga bicara perpanjangan masa jabatan. Tapi kan isu terakhir yang disampaikan oleh Lanyala adalah pentingnya kembali ke Undang-Undang 45. Buat saya ketika dia menyatakan sesungguhnya kembali ke 45, dia tetap dikunci oleh yang namanya Presiden tidak bisa diperpanjang masa jabatannya. Iya. Nggak bisa, karena berlaku TAP 13. Betul. Jadi begitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang naskah asli, seketika berlaku TAP 13.998 tentang periodisasi masa jabatan, Husnu. Begitu, itu yang umum tidak ketahui, Husnu. Jadi ada TAP MPR Nomor 13 tahun 1998 yang membatasi periodisasi. Sebetulnya dulu waktu kita bicara reformasi itu cuma TAP itu aja. Iya. Kemudian terus-menerus bergejolak. Reformasi total, nggak taunya total itu artinya menghancurkan republik ini. Muncullah amandemen berantakan. Satu generasi kita dibikin berantakan oleh amandemen. Iya. Sehingga kemudian kita menjadi bangsa yang tidak konsisten atas apa yang kita sumpahkan dalam kata pembukaan. Saya harus ulang, Husnu. Kita menjadi bangsa yang tidak konsisten atas apa yang kita ucapkan dalam kata pembukaan yang kita terjemahkan ke dalam praktek kehidupan sehari berbangsa bernegara. Tujuan bernegara melindungi segenap tumpah darah. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, dan ikut di dalam ketertiban dunia berdasarkan ketuhanan, berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang maha. Wih, dasar sebetulnya Masya Allah. Jadi Bang, balik lagi. Iya. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tesisnya kan ini sebetulnya untuk krisis konstitusi, ya, konflik kelembagaan, daerah dibagi-bagi, kita bicara calon presiden harus diusung oleh 20% partai politik, dan seterusnya ya, krisis-krisis yang ada hari ini, keinginan berkuasa termasuk bangsa terbelahnya terselesaikan. Ya, keinginan untuk berkuasa terus karena menginginkan seperti zaman Soeharto yang sampai atau Soekarno juga sama. Soekarno kan diangkat sampai seumur hidup hancur kayak gitu ya di dalam konteks ini. Nah, kembali lagi tadi dikatakan dekret itu kalau dia ada 5 syaratnya. Nggak, kalau berhasil menjadi ekstra konstitusional, kalau nggak berhasil ya terjungkal seperti itu. Jatuh. Tapi ada 5 syaratnya. Dekret itu harus didasarkan atas kegentingan yang memaksa. Pertama, ideologi terancam. Yang pertama, ideologi bangsa terancam. Sekarang pertanyaan saya, kondisi ideologi kita terancam apa enggak? Ya sebenarnya sudah terancam. Yang bisa baca, Bang. Ini karena banyak orang yang nggak baca. Kemampuan membaca tentang bagaimana kondisi Indonesia yang baik, kedaulatan wilayah, kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan ekonomi, kan udah terancam. Semua. Betul. Udah terancam semua. Betul. Semua kedaulatan budaya, politik, wilayah, ekonomi, sosial. Ini integriti itu. Iya. Sosial. Iya. Terancam semua udah. Artinya sesungguhnya sudah ada syarat pertama. Syarat kedua, keselamatan negara terancam nggak? Loh.
dengan pulau dijual, kalimat-kalimat itu. Iya. datang dengan Perpanjangan tahun kepemilikan pengelolaan tanah jadi kepemilikan menjadi 160 dan kemudian minta hak milik. hak milik. Itu. Tidak cuma hak menggunakan, Hak tapi mengelola. hak milik. Hak bukan pengelola saja. Pengelolaan. Jadi hak milik. bukan asal muasalnya pada pengelola. pengelolaan, tapi kemudian investor mintanya hak milik. Hak milik. Ya. Loh, masa negara tanahnya dihak miliki oleh asing gimana sih? Iya. Nah, maksudnya itu kan logika yang gampang banget kayak gitu ya. Oke. Kan di konstitusinya adalah untuk memberikan penghidupan yang layak kepada warga negara Indonesia, bukan warga negara. Penyelenggara negara atau posisinya terancam. Yang ketiga sekarang, kondisi masyarakat gimana? Ya sudah katanya Berantakan nggak karu-karuan. Setuju tidak setuju berantakan. apa yang terjadi di Papua, Iya. apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang lain. Bahkan kalau kita ngomongin daerah kayak gitu ya, dengan 271 daerah nanti diangkat kayak gitu, berarti kan itu juga sudah melanggar konstitusi. Mereka sudah bikin sendiri kayak gitu itu kan. iya. Nah terus kemudian konflik pusat daerah Iya. sepertinya nggak ada dalam desentralisasi, itu buktinya kekayaan daerah dirampas tidak cuma di Kabupaten Meranti loh. Iya. Ya, Kolaka, Halmahera Tengah, Iya. Maluku. Halmahera, Iya. Maluku, Papua. ya, Papua. Iya. Wilayah-wilayah yang memiliki bahkan di Kalimantan Timur itu kan bahkan ada perjanjian Kalimantan. damai dengan GAM itu ada yang belum dilaksanakan. Dan sebagainya. Itu artinya sebetulnya yang kita inginkan di dalam Pancasila persatuan Indonesia, tapi kemudian agak sedikit selalu dikatakan NKRI harga mati, tapi Anda jual juga pada saat Anda berkuasa, itu namanya apa? Iya. Ya, itu artinya krisis kan. Iya. Ya, jadi Yang keempat syaratnya perang. Karena pertanyaan kita perang nggak? Interconnectivity war. Jadi perang yang terhubungkan satu sama lain. Dan itu nampaknya pada posisi apa yang saya sebut dalam buku Bangsa Terbelah, Neo-Cortex War dan Proxy War. Iya. Sehingga Biden menyatakan sebagai turbulence times. Jadi kalau asal muasalnya digunakan kata Greenspan, turbulence era, sekarang Joe Biden dalam National Security Strategy dan National Defense Strategy Oktober 2022 menggunakan istilah turbulence times. Jadi tidak model yang perang yang selama ini dikenal ya, yang kita kenal dengan military industrial complex seperti apa yang terjadi antara Putin dan NATO gitu ya. Dan masih berlanjut dan NATO dan sampai hari ini masih berlanjut seperti dulu kan dari sejak awal perang ini perang panjang ya. Tapi kita bicara tentang intervensi melalui finance. Kemudian TKA, ya jadi migrasi, kemudian policy, kemudian ya itu tadi kebijakan-kebijakan yang itu lah. Itu. Nah, artinya perang sedang terjadi. Lalu bencana, Husnul. Bencana ini bisa bencana alam, bisa bencana sosial, bisa bencana ekonomi, bisa bencana politik, bisa bencana macam-macam. Nah, memang ada undang-undangnya. Jadi 5 hal ini dihadapi oleh 3 hal. Pertama, konstitusinya sendiri bahwa presiden bisa mengeluarkan sesuatu karena kegentingan memaksa negara dalam keadaan darurat. Yang kedua, Undang-Undang 59. Undang-Undang 59 tentang negara dalam keadaan darurat. Yang ketiga, Undang-Undang bencana. Oke, kalau begitu sekarang problematiknya, gitu ya. Tergantung apakah presiden punya perasaan yang sama apa enggak dalam melihat krisis konstitusi. Presiden punya perasaan dan pikiran yang sama enggak dalam konstruksi misalnya konflik kelembagaan. Kalau presiden merasa bahwa presidensial threshold 20% mewakili, ya berarti nggak ada konflik. Berarti tidak ada konflik kelembagaan, berarti tidak ada krisis konstitusi. Padahal ketika menuntut adanya PPHN dengan model begitu, ada krisis konstitusi. Nah, gitu, Husnul berpikirnya. Iya. Gitu. Cuma Bang, persoalannya bisa baca, paham, atau santai-santai aja. Atau baca saja kan santuy, Bu, santuy, santai, Bu. Pertanyaan Husnul bahaya ini. Enggak kan, saya kasih ini pertanyaan pilihan dalam konteks itu. Dosen mengajukan pertanyaan pilihan, lalu jawabannya juga pilihan.
Padahal kalau jawabannya salah, salah kamu kayak gitu ya. Kurang apa kita mengajarkan kadang-kadang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya sabar kayak gitu, paham enggak? Karena kalau enggak paham, mari kita pahamkan gitu loh Bang. Iya. Jadi kan nama saya Husnul, iya. jadi harus Husnul Gondang. Iya. Jadi kalau belum paham, Iya. Ikuti video-video IC The Real Show yang sudah di atas 100 video ini. Insya Allah sampai kayak gitu, paham dengan apa yang makanya ini kan perasan dari perpustakaan yang ada di rumah saya, perpustakaan ada di Sydney University, perpustakaan ada di UI, perpustakaan ada di FISIP. Ini peresannya. Iya betul. Gitu, makanya jangan mengajukan ujian dengan jawaban multiple choice. Jangan. Enggak, maksudnya itu temanya. Habis itu cuma ini. Habis itu jelaskan. Iya. Jelaskan dengan makalah pendek sekian kata atau sekian karakter. Dan jelaskannya bukan jelaskan what. Jelaskan why. Jelaskan udah nggak ada, cuma buat itu kan cuma definisi. Iya. Jadi balik lagi dalam konteks itu Bang. Iya. Saya itu lagi berpikir juga, sejauh mana konstitusi, dekret kan yang selalu dikenalkan dekret presiden. Iya. 5 Juli 59. Iya. Sementara Gus Dur gagal. Dekretnya gagal. Dekretnya Gus Dur gagal. Tapi dekret 59 kan karena didukung oleh tentara, kayak gitu. Kekuatan politik juga. Politik. Masyarakat besar juga. Iya. Karena merasa tadi deadlock dari pemilu 55. Kemudian bergerak 4 partai, badan konstituan. Iya, 4 partai kan? Deadlock. Partai yang ada waktu itu Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Iya, 4 partai, 4 kaki kalau pakai Clifford Gertz. 4 kaki. Iya, partai apa? Jadi kabinet 4 kaki katanya. Nah, kemudian deadlock. Gitu ya. Karena deadlock. Deadlock. Ketika cerita tadi itu deadlock. Nggak jelas. Sekarang itu kayak negara tidak ada negara. Iya kan? Udah suka-suka aja, kadang-kadang tidak menggunakan aturan, aturan ditabrak. Yang penting saya suka, bandar suka, selesai. Saya untung, bandar untung, that's it. Rakyat, ya udah salahnya sendiri, rakyat tidak mampu. Kan berapa hari yang lalu ada media nasional yang katanya kredibel, tapi seringkali waktu itu ya susah juga kredibel. Mengatakan bahwa rakyat miskin tidak mampu juga untuk beli makanan yang bergizi. Nah itu artinya kalau perempuan gimana Bang? Lebih parah. Kalau dia hamil, dia punya anak, maka stunting yang terjadi. Kalau kurang gizi, terjadi penurunan generasi. Masa depan bangsa itu adalah anak-anak. Itu Husnul. Saya dulu waktu 97-98 saya bilang kalimat saya yang kemudian agak membahana. Ini pemangkasan satu generasi. Karena bukan cuma sekedar pada persoalan menurunnya gizi, tapi dijungkir balikannya pengetahuan. Dan enggak cuma pemangkasan kalau menurut saya, Bang. Penghancuran bangsa ini. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Jadi, tapi kita rasakan sekarang, kalau saya merasakan sekarang, karena waktu 97-98 itu saya menyatakan ini tadi yang saya bilang, pemangkasan generasi bukan cuma sekedar dari perspektif ekonomi loh, tapi juga dalam perspektif pengetahuan, karena kita menerima total begitu saja pikiran-pikiran reformasi yang datang dari luar. Itu yang saya bilang sebagai pemangkas. Kebetulan saya sendiri, maaf ya, Mas Allah, saya sendirian kebetulan teriak-teriaknya kayak gitu. Untungnya ada media yang memuat. Waktu itu media yang memuat Jawa Pos. Tapi tahu siapa yang menyauti? Sri Tuari. Oh. Oke. Yang kebetulan memang berbeda dengan Mafia Berkeley. Nah Bang, paling tidak sekarang ya, kalau kita baca banyak sekali dari mulai ini kan lagi demam Qatar nih. Iya. Ya kan, sepak bola World Cup kayak gitu ya. Itu kan sebetulnya ya nggak apa-apa. Sebetulnya siapapun bahasanya duta besar Palestina di PBB kan, siapapun yang menang Palestina yang kelihatan kayak gitu kan. Ya, jadi luar biasa. Jadi yang disebut, kalau tulisannya Edward Said mengatakan covering Islam, bagaimana media Barat ya memotret kan sebelumnya orientalisme itu. Edward Said ditulis tentang covering Islam di situ. Covering Islam Edward Said itu Palestina Kristen. Iya. Gitu ya. Nah, udah luar biasa dia menunjukkan bagaimana media Barat itu menutupi
Di situ dia cocok dengan analisisnya Chomsky. Chomsky Yahudi, gitu ya. Tapi hebat. dia lebih akademik yang tidak beo, ya gitu kan, bukan akademik. Nggak, maksudnya hari ini itu masih media barat bagaimana juga masih covering kayak gitu ya apa yang terjadi. Konsisten. Tapi sekarang ada media-media citizen jurnalis kayak gitu kan. Jadi bagaimana sosial media yang luar biasa dan mereka melihat sendiri apa yang wajah etalase Islam di dalam balik itu sudah pertarungan reputasi. Di situ Husnul. Begitu masuk dalam pertarungan reputasi tadi ketika Husnul bicara political unrest, itu kan sumbernya social unrest. Social unrest itu sumber persoalan pokoknya ketidakadilan dan sebagainya. Iya, itu persoalannya adalah apakah pemimpin itu punya reputasi? Gitu. Leaders with vision dengan konsisten track recordnya di dalam memimpin ataukah ya tidak dalam konteks. Nah, pemimpin dengan basis reputasi yang kuat, dia akan menyelesaikan konflik Husnul, bukan menambahi konflik. Bukan memproduksi konflik. Wow. Jadi bukan nambahin, memproduksi. Kan kerjaannya rakyat dikonflik-konflikkan, dipentur-penturkan. Contoh, siapa sebetulnya yang memiliki lembaga fungsi untuk menyelesaikan misalnya isu tentang keamanan negara, misalnya ya, dengan disorder yang terjadi antar masyarakat. Misalnya kalau rumah saya dirampok, ya itu isunya polisi nih yang harus ini. Tapi kalau wilayah Indonesia yang dijual atau dirampok atau itu sudah ketahanan negara. Nah kalau ketahanan negara mestinya tentara nih yang memiliki fungsi untuk membereskan dan separatis itu mestinya tentara harusnya di dalam konteks ini. Bukan KKB. Ini kan luar biasa ya di dalam konteks kita hari ini gitu ya. Nah balik lagi ke tadi sebetulnya saya ingin masuknya selain presiden, kalau dulu ada lembaga tertinggi negara MPR, mestinya MPR yang juga punya kewenangan kayak itu. Sekarang nggak bisa. Ya itu kesulatan kita. Itu yang saya sebut sebagai bagian dari krisis konstitusi. Jadi mau nggak mau ya akhirnya sekarang rakyat. Jadi problem besarnya kalau mau diambil dalam kerangka tadi di mana kita bilang tidak terjadi konsistensi antara kata pembuka dan batang tubuh, maka nampak berikutnya krisisnya bukan cuma sekedar pada rumusan, tapi nampak pada krisis skema dan struktur kekuasaan negara yang berdampak pada krisis hubungan antara lembaga negara. Tadi kita bicara terbatas misalnya MK, MA, KY. Kebayang Kak, KPK itu ada di mana? Dalam skema kekuasaan negara. Sekarang di bawah presiden. Padahal dia adjudication, padahal dia adalah lembaga yudikatif sebetulnya. Tapi dalam skema kekuasaan negara nggak jelas. Bagaimana hubungannya dengan DPR? Gimana hubungannya dengan nggak jelas. Nah, tapi kalau menurut saya prakteknya dari sejak awal dia menjadi alat penguasa. Apakah itu penguasa di dalam konteks bandar, ya oligarki ekonomi, oligarki politik, siapapun untuk menghancurkan lawan-lawan politik. itu tidak lagi hukum dalam pengertian menegakkan keadilan, tapi hukum sebagai alat kekuasaan politik. Alat kekuasaan. Kalau saya melihatnya alat kekuasaan di dalam konteks itu. Itu krisis namanya. Makanya krisis. Iya. Ini kan kita related. Bahkan banyaknya yang disebut second track institution, komisi-komisi, ya kayak KPU. KPU zamannya saya anggota KPU 2004, itu Panwas itu ad hoc. Tapi sekarang menjadi Bawaslu menjadi tetap. Kemudian ada DKPP, ada MK. Ini kan rentetan ini kelembagaan ini. Krisis juga kalau menurut saya. Hubungan kelembagaan ini gimana? Ya Kak, Bawaslu ngawasi KPU, nanti individu-individu diawasi oleh itu kan fungsi bukan hubungan lembaganya gimana Bawaslu, DKPP sama Panwas ini gimana hubungannya? Nggak jelas gitu. Maksudnya balik lagi ke struktur negara yang tidak jelas tadi. Walaupun kita jelas kok ini enggak. Paling semuanya adalah untuk memperpanjang proses untuk dan sebagainya. Saya dari sejak awal itu mengatakan Panwas saja tidak perlu. Sekarang apalagi Bawaslu tetap. Dan mereka mengatakan bahwa mungkin Bawaslu bukan mana. Saya selalu ngomong Panwas saja nggak perlu Bawaslu, apalagi Bawaslu tetap. Karena apa? Ya siapa yang ngawasin mereka? Ini kan rentetan terlalu banyak proses yang sebetulnya nggak penting di dalam konteks itu. Ya dan menghabisi
anggaran. Ya. Dan nggak akan kemudian selama ini gitu ya, dengan Bawaslu tetap maupun adanya lembaga ini membuat penyelenggaraan pemilu lebih baik, lebih luber dan jurdil. terjun. Itu Gitu. itu ukurannya di situ. Betul. Nah, kalau ukuran yang lembaga negara tadi apakah adil, apakah melaksanakan konstitusi, apakah, jadi kan indikatornya jelas. Iya. Kita mengatakan bahwa skema struktur negara itu tidak jelas karena akhirnya tidak bisa yang sebelumnya Bang Nursi mengatakan comply with konstitusi, amanat konstitusi. Kan itu Proper and comply to the constitution. jadi balik lagi, Iya. nggak mungkin ya kalau kita MPR yang harus mengeluarkan dekret, karena bisa saja ini tesis ini akan digunakan oleh penguasa untuk tetap bikin dekret tapi substansinya adalah memperpanjang. Iya, itulah tadi yang kemudian ada timbul kecurigaan. Jadi kalau saya dengar dari rumor politik, ketika nanti kita amandemen akan muncul tunggangan agar perpanjangan masa jabatan gitu. Kalau di amandemen nanti ada keinginan untuk memperpanjang. Nah, di sini muncul tadi soal reputasi, soal niat berkuasanya apa. Niat berkuasa Anda ini tadi mau menyelesaikan masalah atau mau menambah masalah. Itu Husnul. Jadi solusi, namanya saja solusi. Mestinya Anda menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Atau Anda bukan bagian dari masalah gitu Husnul. Jadi Anda tidak boleh. Nah, kalau Anda bagian dari masalah makanya ditahan dulu. Iya dong, pasti dong. Kalau Anda bagian dari masalah terus Anda menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kan persoalannya semua, hampir semua ya, tidak semua ya, maksudnya hampir semua yang berkuasa hari ini kan bagian dari masalah. Dari mulai pertanyaan pertama, saya kan selalu bertanya bapak-bapak anggota dewan, presiden, bupati, wali kota. Iya. Siapa yang diantara bapak-bapak ini yang menang dengan cara halal dalam pemilu? Cara halal. Cara halal, proses halal. Angkat tangan. Nah, artinya kan kita harus bertobat, Bang. Mungkin ada satu. Iya, makanya saya bilang siapa itu. Kalau nggak ada sama sekali kan ya nggak boleh. Kan kita nggak tahu semuanya ada, ternyata di antara titik-titik itu. Itu boleh nggak diajukan pertanyaan kepada presiden? Oh, ya di banyak media saya sudah bertanya. Atau bertanya kepada gubernur? Atau Harusnya bertanya boleh kepada dong. bupati? Atau pada wali kota? Oh, saya nulis surat terbuka waktu itu. Oke. Kepada presiden. Kepada presiden. Apakah Bapak menang dengan cara halal? 2014 loh itu pertanyaan saya. Apakah menang dengan cara halal? Karena kalau saya ngomong curang kan itu nanti masuk di dalam ini delik aduan. Selain itu Anda sudah menggunakan prinsip yang pendekatan negatif. Anda sudah suuzon, Anda sudah berprasangka buruk, bukan presumption of innocent, tapi presumption bukan innocent, tapi presumption guilty presumption. sudah boleh itu. Nggak boleh. Makanya bertanya halalkah kayak gitu. Ya, dari situ Husnul ya, lagi-lagi memang akhirnya nggak barokah gitu loh. Itu maksud saya Husnul. Jadi solusinya salah satunya, yuk kita mencari kebaikan yuk. Kebaikan. Kita cari kebaikan untuk semua, bukan kebaikan untuk keluarga Anda. Bukan kebaikan hanya untuk Anda, bukan kebaikan hanya untuk kelompok Anda. Persatuan Indonesia dengan keadilan sosialnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jangan ada satu orang pun left out. Dia ada Bang, sudah ngomong. Tahun 2024 zero kemiskinan. Itu kira-kira gimana polisi? Makanya kemarin waktu ada di sebuah. Kalau Allah gampang itu. Iya. Kalau siapa dulu cucu Rasulullah, Zainal Abidin? Hasan Hussein atau Hussein? Enggak. Yang salah satu yang Zainal Abidin hanya dalam 2 tahun tidak ada orang miskin di negerinya. Oh, itu bukan ini, itu anaknya Umar bin Khattab. Umar coba apa? Dicek lagi ya. Anaknya Umar yang dalam waktu singkat 2 tahun kemiskinan 0 sehingga zakat dan sedekah keluar dari negeri hanya 2 tahun. Iya, itu anaknya. Makanya kenapa kalau saya dulu Umar bin Abdul Aziz namanya. Umar bin Abdul Aziz. Paknya kita ya nama-nama dan sepuh ini kadang-kadang suka lupa. Nah, jadi di dalam konteks itu tapi itu karena iman. Ya kan? Karena iman dan membuka pintu langit sehingga barokah Allah turun di dalam dari sana Husnul ya. Solusi pertama tadi kebaikan, berbuatlah baik.
baik dalam rangka adil, baik dalam rangka persatuan Indonesia. Kekuasaan dilarang menggunakan hukum dalam rangka melindungi dan menjalankan kepentingan politik mereka. Menggunakan pasal-pasal untuk menghancurkan pihak lawan. lawan, gitu. Dan lawan di dalam politik itu oposisi, Iya. bukan musuh yang harus dihabisi. Iya. Kalau oposisi itu kan ya hari ini Anda yang menang, nanti pemilu berikutnya oposisi yang menang, yang Anda berkuasa menjadi oposisi. Yang begitu, berganti-ganti. Kekuasaan kan diganti-ganti oleh Allah. Sebenarnya gampang Husnul kalau mengatasi kayak gitu. Metodenya bukan metode kooptasi loh. Saya ulang, metode kelemahan. Bukan kooptasi ya. Metodenya itu metode kooptasi. Metodenya juga bukan metode kolaborasi. Bukan. Jadi kalau kita mau menggunakan model betul-betul di mana prinsipnya, saya menggunakan prinsip demokrasi deh, Ya, kesetaraan, kesetaraan. gitu ya, kesetaraan, kesamaan. Equality. Maka metodenya bukan sesungguhnya bukan dalam politik praktek politiknya. Fraternité, equality, Iya, gitu ya. equality, equality gitu ya. Maka kita tidak bisa menggunakan metode kooptasi untuk terhadap lawan. Kita tidak bisa menggunakan konsep kolaborasi untuk terhadap lawan. Bukan. Nggak bisa. Jadi metodenya adalah betul-betul metode kooperatif. Karena kata kunci dalam dunia bisnis itu Kompetitif, kooperatif. Tapi tetap kompetitif. Iya. Kita kayaknya pernah deh bahas itu. Iya, memang karena itu konsep Islam kan sebenarnya. Ada di satu sisi bersaing dalam kebaikan dan karenanya kemudian ada bekerja sama dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Gitu. khairat. Kata kuncinya itu. Nah, itu digunakan oleh yang namanya konsep manajemen abad 21 dengan istilah kooperatif. Di satu sisi kompetitif, di sisi lain kooperatif. Padahal kata kuncinya tadi fastabikul khairat. Anda bersaing dalam kebaikan, tapi Anda juga harus bekerja sama dalam kebaikan. Gitu. Tapi kemudian diartikan karena oh iya dia baik, sebelumnya bersaing, habis itu menjadi bagian di kooptasi sebetulnya. Nah itulah dalam praktek politik sekarang yang memperlakukan habis-habisan no freelance, the winner takes all, the loser get nothing gitu ya. Itu metodenya metode kooptasi. Metode kooptasinya juga disertai dengan metode transaksi. Ya. Itu yang menjadi masalah. Mahasiswa ditransaksikan. Semua transaksi. Voters transaksi. Semua Money politik semua transaksi. Bandar transaksi. Semua partai siapa yang akan dicalonkan jadi presiden, wakil presiden transaksi. Dan itu bagian dari masalah Husnul. Tidak menyelesaikan masalah. Soalnya yang bagian dari masalah itu semua sekarang sedang berkuasa, sedang pegang palu semua. Ya, tapi kecuali kita berharap masih ada rakyat. Tapi Anda nggak cocok untuk generasi mendatang. Jadi tidak cocok dengan ucapan Anda tentang ini untuk generasi mendatang. Nggak ada urusan generasi mendatang. Yang ada untuk hari ini. Jangan khawatir ya. Hari ini itu adalah Anda harus melakukan sesuatu generasi mendatang. Rasulullah aja kan untuk semua akhir zaman. Yang mereka lupakan satu sampai akhir zaman. Yang mereka lupakan dari ucapan zaman. Itu mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka bagian dari sunatullah. Dan ketika mereka melakukan kerusakan, maka sunatullah bekerja untuk memperbaiki kerusakan. Ulang Husnul. Yang mereka lupakan adalah ketika mereka merupakan bagian dari masalah. Bagian dari masalah. Karena mereka sendiri bagian dari sunatullah. Yang merusak. Maka sunatullah juga yang akan memperbaiki kerusakan tadi. Itulah. Itu yang mengerikan Husnul. Mengerikan kalau Allah sudah turun tangan itu. Itu mengerikan sih. Enggak, persoalannya kayak bumi, air itu kan tiap hari lapor kepada Allah kan. Harus diapakan ini manusia yang melakukan maksiat dan zalim dan segalanya itu tadi yang merusak bumi dan seisinya. Itu tiap hari bersujud mohon kepada Allah. Tapi kita punya Rasulullah yang luar biasa. Jadi beda dengan nabi-nabi sebelumnya kan. Nabi sebelumnya kan minta doa, udah selesai, Nabi Nuh semua dihabisin, Nabi ini semua. Rasulullah enggak, dia nanti menjadi syafaat pada saat penjamin. Yang paling memberikan syafaat ya Allah dalam konteks itu. Saya kira Husnul, kita memang. Jadi gimana? Jadi kita mau dekret itu satu. Iya. Itu tapi ada syaratnya. Ya syaratnya isinya tadi perbaiki. Tapi ada apa lagi selain dekret? Selain dekret motifnya dulu diperbaiki. Jadi
ada niat ada insong. fast track, Iya. ada incremental track, Yes. education. Iya. Education kan remedy. Iya. Tapi kalau yang memberikan education disibukkan, ya jadi lucu sekali. Saya dapat apa namanya BA, isinya itu tugas dosen. Tugas dosen. Tahu? Apa? Mas, tugas dosen. Apa tuh? Tugas dosen sekarang. Iya, ngapain? Tugas dosen sekarang itu ngisi. Saya tak cari ini. Iya. Mungkin Bang Nursi bisa Iya. ngomong yang lain dulu apa kayak gitu. Jadi Karena saya baru ingat di sini. kalau tugas dosen S3 itu sebenarnya harus mengajukan pembelajaran tentang thinking model. Jadi dari semua masalah yang ruwet disederhanakan, tapi di balik penyederhanaannya sesuatu yang tidak sederhana gitu. Itu pembelajaran S3 itu sebenarnya. Tapi dosen Indonesia itu ada pengajaran, ya dong pasti. Pasti pengajaran. Penelitian, ya pasti. dong. Itu dari perguruan tinggi lah itu. Pengabdian, Iya. penelitian. Perguruan Tapi tinggi. ada lagi Bang. Apa? Borang, Apa itu? ngisi administrasi. Oh. BKD, ngisi administrasi. Publikasi pun itu harus Scopus. Padahal Scopus ini urusan Apa sih indikator Scopus itu, saya heran deh. Scopus. Sepertinya kalau udah masuk Scopus itu Luar biasa. Wah, itu artinya biar itu pencurian. satu di balik pencurian ilmu. Tahu nggak usul apa poinnya? Under the hegemonic academic. Under the hegemonic academic. Dan Scopus itu adanya di Israel. Itu makanya sih bilang under the hegemonic academic. Biar that under the value tuh, under hegemonic value tuh. Panitia ini itu Iya. karena untuk bisa ngisi BKD, ngisi yang harus laporan. Iya. Aplikasi ini itu sekarang kan banyak aplikasi. Laporan ini itu, admin ini itu, sister ini juga urusan penulisan dan tugas tambahan. Jadi Bang, lucu sekali dosen Indonesia. Jadi kapan dia jadi saintis? Kan pertanyaan. Nah, ketika disebut sebagai scientist, saya pertanyaannya, tolong dibobotin dengan terima perguruan tingginya gimana? Mestinya justru disibukkan dengan membaca buku, Iya dong. jurnal, Iya. kemudian menulis di dalam konteks jurnal apapun. Tapi karena ini sekarang kita semangatnya mendorong dosen jadi profesor, ya bukan jadi ilmuwan. Ya apalagi profesornya profesor begitu. Profesor Kum. Profesor Kum. Ya, sudahlah, kita bukan untuk tidak cuma dosen. Sekarang ada juga tentara yang apa? Titular, umputan tular apa? Tapi itu Yang berjuang sungguhan lagi melarat. yang kayak itu begitu. Itu lagi-lagi persoalan reputasi, Husnu. Oke, balik lagi. Yang kata kuncinya adalah soal integritas dan kredibilitas. Betul. Kata kuncinya adalah soal integritas dan kredibilitas. Dan itu tidak bisa dipupuk dalam setahun 2 tahun. Dia tidak bisa dipupuk oleh popularitas. Tidak bisa dipupuk oleh popularitas. Itu Husnu. Itu adalah kedisiplinan di dalam kita mengisi ilmu, mengisi moral, dan mewujudkan dalam tindakan dan amal soleh. Dan konsisten. Amal soleh. Konsisten. Ya. Karena kalau enggak, kolbu kita akan hitam. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Tapi kita bisa bertaubat, Amin. kembali ke jalan yang lurus lagi. Bukan berarti enggak. Ya. Ya, dan Allah akan menerima taubat sebelum Amin, ya Allah. kan ada sebelum matahari terbit dari barat, Ya. kayak gitu kan. Ya. Sebelum nyawa kita berada di merekam di tenggorokan, Allah masih akan Membuka pintu membuka pintu taubat. Jadi sebetulnya mau nggak mau Allahumma gitu. inna nas'aluka husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Jadi balik lagi, sebetulnya para pendiri bangsa kita dulu memikirkannya tidak hanya generasi, tapi juga fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu namanya orang cerdas, Husnul, kalau berpikir begitu. Iya. Sesungguhnya adalah orang yang sangat bodoh kalau berpikir dalam sikap pragmatis oportunis hanya kepingin. Itu sebenarnya orang bodoh. Karena kita mati, jabatan nggak dibawa, kekayaan nggak dibawa, ya kan paling 4 meter kain kafan kalau orang Muslim ya, terus 2x1 tanah kayak gitu ya. Sisanya kan nggak, mobil nggak dibawa, rumah nggak dibawa, anak dan amal soleh itu tadi. Makanya kalau kita mengajar kan value yang kita sampaikan. Value tadi apa bahasa Bang Nursi? Cara pandang, mindset,
itu kan yang kita sampaikan supaya Anda tidak menjadi intellectual BO. Kita udah sampaikan kapan tahu itu? Udah ada yang di dalam konteks kompetitif, kooperatif, tidak transaksi gitu. Ya tapi sekarang juga pemimpin memberikan contoh transaksional, pasti kemudian mudah di air mengalir dari atas ke bawah, itulah. Ketika air mengalir dari atas ke bawah itu maka nggak usah heran kalau masyarakat di bawah juga sifatnya sangat transaksional. Kalau sifatnya kemudian juga ugal-ugalan, di bawah itu ugal-ugalan, karena di atas. Di bawah itu transaksional juga. Di atas itu mentang-mentang ya, karena di atas juga mentang-mentang gitu loh. Jadi jangan salahkan jadi tunjuk di bawah itu, tunjuk dirimu sendiri. Makanya kalau tunjuk itu kan satu ke sana, 4 ke kita. Nah, di situ saya teringat omongan pendiri Muhammadiyah. Gajah Mataram. Ketika Anda menghadapi beberapa kali bencana, maka lihatlah pemimpinmu. Karena bencana itu menggambarkan buruknya. Itu gambarannya. Masya Allah, mudah-mudahan maufillahu warhamu wa'afi wa'afi. Tidak hanya untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi seluruh pejuang pendiri Republik ini yang sudah luar biasa. Allahumma firlahum kalau kayak gitu. Oh iya, firlahum kalau cuma satu firlahum. Termasuk yang perempuan juga. Perempuan ya. Lahum, laki dan perempuan di dalam konteks itu. Mudah-mudahan negeri kita masih tetap dikasih barokah Allah. Amin. Ya, semua yang namanya musibah-musibah itu adalah peringatan. Amin. Kita masih mendapatkan peringatan dari Allah untuk kita kemudian lihatlah secara positif. Ya. Jadi dalam situasi jangan tidak melupakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Ya, bersyukur dalam semua keadaan, dalam semua hal di dalam konteks itu. Mudah-mudahan ini salah satu dari solusi ya Bang ya. Kita masih punya banyak solusi sebetulnya. Tapi saya sudah bikin hitam putihnya Mas. Iya, udah ada hitam putihnya. Gampang gitu. Kalau persoalan pokoknya tadi kan saya bilang. Jadi selain posisi tindakan baik dan melakukan amandemen, motifnya dulu. Baru kemudian konsepsinya. Motif, konsepsi. Nah, baru kemudian kita tata ulang secara hitam putihnya kayak gimana. Tapi pada saat yang sama, at the same time, pendidikan. Iya. Pendidikan adalah kunci dari remedy. Bahasanya kan remedy. Penyembuhan itu tadi. Artinya apa? Nggak ada yang instan. Ya, tapi harus punya leadership itu tadi. Ya, tanpa leadership ya susah juga. Berantakan. Dan seperti biasa kan, leadershipnya dalam konsep kita kan jelas sekali. Bagaimana amanah, sidik, fatona, ihsan. Dengan kata kuncinya tadi, dia melindungi, dia mencerdaskan, dia menyejahterakan. Nah, membangun keyakinan perjalanan ke depan adalah benar. Michael Hart. Nomor satu dari 100 tokoh di dunia, ya, untuk dunia dan akhirat. Jadi tidak cuma di dunia saja. Kalau di dunia saja gampang, banyak kok. Anda ikuti sunatullah bisa, tapi dunia dan akhirat dalam konteks itu. Ya. Saya pikir itu Bang Mus. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini tentu saja semoga bermanfaat.